Bapak salah alamat Pak gitu. Justru saya mendukung Kementerian Sosial untuk memproses baik Denny maupun Novi. Oke. Jadi jangan kami didamaikan. Saya nggak ada masalah dengan mereka. Mereka punya masalah dengan hukum. Untuk beli mobil dulu nggak ada, orang operasi juga belum kan harusnya. Ya nggak ada lah hari gini. Sekarang mikir, ini logika bunda aja nih, logika bunda ya. Kalau misalnya di ayam setan dalam keluarga bunda gitu ada Terlalu lebay gitu loh. Karena kencang banget suaranya, berteriak seluruh dunia katanya gitu. Saya pernah lihat itu, ini orang apa gitu. Lebay gitu loh. Guys, kembali lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Gimana kabarnya guys? Semoga teman-teman semuanya menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini seperti biasa kita akan kembali membahas polemik yang terjadi antara Teh Novi dan Agus ya. Dan ini akhirnya terungkap guys. Ternyata orang ini nih yang selama ini menyuruh Agus untuk teriak-teriak. Dan dia itu merangkap menjadi pengacara sekaligus sutradara ya, maupun kameramennya juga ya. Kameramennya si Agus. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Agus bukan ketemu sama orang yang open donasi. Open donasi itu nggak penting gitu. Mereka adalah yang berurusan dengan hukum karena open donasinya nggak ada izin. Tapi kalau Agus ini bukan open donasi, tapi dia sedekah. Dia adalah charity. Nah, sumbangannya pun sifatnya langsung gitu. Jangan, karena apakah Agus dengan Novi ada kontrak perjanjian? Ini nggak ada kan? Nggak ada. Tiba-tiba mereka, dan kita sudah melaporin G ya, yang ngaku-ngaku pengacara yang memindahkan rekening 1 miliar itu langsung ya. Hari itu kan tidak ada rencana transfer ya. Agus komplain kan kenapa uang 1 miliar dikasih ke yayasan kan Gus? Ya, gitu. Jadi itu Agus merasa itu terpaksa kan Gus? Merasa dibodoh-bodohin kan Agus? Ya. Oke Bang, perasaannya gimana Bang? Kemensos datang hari ini. Kalaupun Kemensos datang, kalau kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi Kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dia alihkan dananya sebagian ke istri. Karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Ya, karena memang terbukti iya, uang itu masih ada ya, masih uangnya udah ada, nggak usah dipersoalkan lagi. Ya. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Oke Bang. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Gugatan donatur itu tidak penting. Namanya orang udah menyumbang, masa menyumbang menggugat balik itu kan belum pernah terjadi di dunia ini. Ada orang menyumbang 15.000, 100.000 menunjuk pengacara untuk minta kembali dengan alasan gugat gitu. Ya kan? Digugat ini adalah dugaan pura-pura aja. Ini otak lawyernya ini udah ketahuan, seolah-olah mau menggunakan mediasi, mau mengambil peran mediasi. Karena mereka kemarin orang-orang ini yang dulu yang lawyernya Novi, dia nggak boleh, saya nggak mau ketemu dia. Saya bilang kamu merusak, lu pergi, minggir, gue nggak mau ketemu kalian, kita berurusan dengan hukum. Carilah akal. Karena yayasan tidak mampu membayar pengacara, dipindahlah Pablo Herwanto, dipindahlah untuk menjadi lawyer. Mereka ngomong kami mundur, sekarang membela, sudah mundur ke membela gitu. Nah, ini menteri harus tahu ya, bisa membedakan mana pengacara yang profesi mulia, yang betul-betul berdasar dia mengerjakan sesuatu, dengan yang main-main, yang acting dan hanya menjalimin Agus. Dari statement Abang tadi, apakah Abang sudah mengetahui hasil dari pertemuan antara Densu, Novi dan Kemensos kemarin? Ya, kalau saya lihat sih yang diundang kemarin hanya Denny Sumargo jam 8. Nggak tahu kenapa dia pede banget mau ketemu itu, karena saya udah cek Pak Yusuf Hamka, janjiannya dia dipanggil Pak Menteri jam 10. Nah, kemudian siapa yang membawa Novi dengan itu? Saya protes sama Menteri Sosial, Pak, ini kan orang yang akan terperiksa, kenapa Bapak terima? Gitu. Kalau Agus adalah, walaupun nggak ada dana donasi, Bapak harus terima, karena ini adalah masyarakat susah yang matanya korban, apalagi ini Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan Pak Menteri mau terima gitu. Bapak salah alamat Pak gitu.
Justru saya mendukung Kementerian Sosial untuk memproses baik Denny maupun Novi. Jadi jangan kami didamaikan. Saya nggak ada masalah dengan mereka. Mereka punya masalah dengan hukum. Tanpa saya pun bisa jalan kok ini perkara. Bukan harus Fahad Abbas damai dengan Densus. Tiba-tiba ini orang sehat. Tiba-tiba mata yang bisa melihat. Tidak, nggak ada kaitan dengan itu. Dan setelah itu tanggapan dari Kemensos kemarin seperti apa ketika abang? Iya. Dulu untuk beli mobil dulu nggak ada, orang operasi juga belum kan harusnya. Ya nggak ada lah hari gini. Sekarang mikir, ini logika bunda aja nih, logika bunda ya. Kalau misalnya di ayam setan dalam keluarga bunda gitu, ada yang kena musibah. Terus bunda nggak bisa ngapa-ngapain. Otomatis yang pertama adalah aku gotong tuh anak ke rumah sakit dulu. Makasih Tete Nopi dengan 30 juta mudah-mudahan bisa. Nah, yang bunda pengen nanya ini ada lagi salah satu. Waktu yang jadi gimana? Kayaknya ada kayak nggak masuk di akal. Ketika kayak apa tuh kata apa sih sekarang ini yang PJS apa tuh yang itu? BPJS, Itu itu gimana sih penjelasannya? Gini kan waktu awalnya pertama dia kesiram itu air keras kan dia ada jam kesda. Jam kesda itu jaminan kesehatan daerah, Bunda. Jadi kayak jaminan kesehatan per daerah. Itu ada waktunya, kalau nggak salah waktunya sebulan. Waktu video BPJS itu ya yang buat itu buat orang bukan. Itu jam kesda dulu yang turun pertama Bunda. Nah pas videoku naik langsunglah dia dibantu untuk BPJS. Setelah itu Nah dari BPJS kan awalnya dokter itu kan membantu karena ini tindak kriminal itu kan tidak tercover oleh BPJS. Kan itu karena tindakan kriminal jadi nggak bisa dapat bantuan. Nggak boleh gitu. Gitu. Terus dibantulah sama dokter-dokter. Nah akhirnya dia ngeluh lah BPJS lama, katanya prosesnya lama, ini itu. Terus viral lah ya kan. Udah setelah viral langsunglah dokter memutuskan untuk tidak boleh memakai BPJS lagi. Tidak boleh memakai BPJS karena udah ada duitnya. Karena ada uangnya. Terus mungkin karena ya ini tindak kriminal itu Bunda. Gitu. Jadi kalau kasus masalah si Ajit, Agus terlalu lebay gitu loh. Karena kencang banget suaranya, berteriak seluruh dunia katanya gitu. Saya pernah lihat itu, ini orang apa gitu. Lebay gitu loh. Dunia nggak tahu dia siapa dia. Ya. Amerika Serikat juga nggak tahu itu siapa dia. Apalagi Ukraina. Memang sekali-sekali ini Agus ini perlu dibawa ke Palestina dulu sekali-sekali. Untuk mendamaikan Israel dengan Palestina itu bagus saya kira. Jadi nggak usah terlalu lebay masalah-masalah gituan, karena itu adalah uang orang gitu. Pertanyaannya dia sakit, kenapa dia bukan buat untuk berobat? Kenapa baru bilang sekarang saya sakit gitu loh? Orang tahu dia sakit. Tapi kenapa lu bayar untuk apa yang kata tadi? Utang ya tadi? Utang dan lain-lain sebagainya. Kenapa baru teriak-teriak saya sakit? Orang sudah berikan donasi itu ya gunakan untuk pengobatan. Gitu loh. Terlepaslah mereka ini apa. Saya nggak ada memihak siapa-siapa di sini. Tapi saya berbicara dari segi praktisi hukum. Yang artinya kita berbicara sesuai dengan hukum dan undang-undang. Yang berhak ini siapa gitu? Yang berhak ya donatur. Itu uang-uang dia kok. Kalau mau dia tarik memang nggak sesuai dengan amanah yang diberikan, dia tarik lagi, itu hak dia. Dia gugat, dikembalikan hak dia. Itu bisa kategorinya perbuatan melawan hukum. Gugatannya sifatnya gitu loh. Malah berbalik dong, ada salah satu praktisi berpendapat bahwa ini duitnya habis, malah dari pihak yayasan atau yang menggalang dana atau yang support itu malah akan dilaporkan, Bang. Karena juga ada intimidasi dan ada penggelapan, Bang. Ini sangat lucu sekali kalau kita melaporkan orang yang sudah membantu kita gitu loh. Orang sudah membantu mengumpulkan duit, malah lu tikam dari belakang gitu. Itu apaan gitu loh. Karena menurut saya itu harus diajari lagi lebih menghargai kinerja orang. Wah, ini tumben sekali ya. Bung Fitra Ramadan ini sangat bijak sekali ya dalam menanggapi kasusnya Agus ya. Sepertinya ini beda ya dengan kemarin ya kasus Vina Cirebon itu. Di sini terlihat Bang Fitra ini
dari komentar-komentarnya. Jadi ya luar biasa lah. Ya dia juga sama sih ya dengan netizen menyalahkan Agus. Jadi ya gimana nih ya kabar kasus Vina? Masalahnya kalau lihat Bung Pitra ini kok jadi keingetan kasus Vina ya. Jadi inget Bung Pitra sama Bu Elsa Sharif. Oke, kita lanjut videonya guys. Gus, kenapa nggak mau bilang hukum yang berat, Gus? Apa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras ngomong, Gus. Teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras, Gus. Itu aja Bang. Elmi, masuk Elmi. Sabar. Ya, sini aja, Bang. Istighfar, Gus, istighfar. Oh, ternyata orang ini ya yang selama ini menyuruh Agus untuk nangis, teriak-teriak. Oh, ternyata ini ya. Jadi Farhad ini menjadi pengacaranya Agus, jadi kameramen dan sutradara ya. Dan pantesan ya suaranya Agus tuh pas teriak-teriak tuh sampai terdengar ya ke seluruh penjuru dunia. Wah, pantesan. Oh, jadi ini ya guys ya orangnya. Para donatur itu memberikan donasinya belum tentu dia orang kaya. Tapi karena rasa kemanusiaan dan kepeduliannya dia turut membantu. Nah, sudah seperti itu, dapat terakumulasi uang yang 1,5 M ini, loh dia aja belum tentu punya uang segitu. Kok malah disimpangkan gak jelas, malah jadi kisruh. Ya mendingan balikin. Nah, mereka juga akhirnya banyak yang tidak ikhlas. Nah, inilah yang diminta voting. Kalau memang mayoritas mengatakan digunakan peruntukannya kepada yang lebih membutuhkan daripada memberikan pada orang yang tidak pernah bersyukur, ya sah secara hukum kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan. Kira-kira begitu. Lagi-lagi pengadilan ya? Ya pengadilan dong. Pengadilan merupakan kekuatan hukum yang menetapkan sah atau tidaknya uang tersebut diperuntukkan untuk siapa. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kan gitu. Karena yang minta itu kan para donatur secara mayoritas. Agus gak bisa nolak, Nopi gak bisa nolak, jadi Sumarma gak bisa nolak. Karena uang donatur. Nah, uang gue kok lo yang ribut. Nah, kira-kira kasarannya seperti itu ya. Balik lagi ke mediasi kedua yang Novi walk out kembali itu ya, menyayangkan nggak sih dengan sikap Brian Pranada ini ya, tidak lagi menjadi kuasa hukum Novi dan beliau itu beralasan bahwa sudah tidak sepemahaman lagi dengan Novi. Dengan adanya walk out itu juga dia tidak menduga akan seperti itu gitu, intinya kayak gitu. Ya itu hak dan urusan dia ya. Saya tidak mau mencampuri hak daripada seseorang untuk melakukan langkah tindak lanjut. Tapi kalau saya sebagai lawyers, saya mempunyai etika, saya mempunyai kode etik. Saya tidak sependapat dengan klien bukan pada saat itu. Setelah pulang, dia ngomong saya tidak sependapat dengan apa yang kamu lakukan. Ya sudah, saya mundur lah. Tapi jangan frontal di situ. Kalau saya ya, itu urusan dia, saya nggak mau campur. Saya katakan saya nggak mau campur. Apapun itu kan hak dia, bukan hak saya. Tapi kalau saya sebagai lawyers, saya akan melakukan itu karena apapun alasannya. Namanya klien itu harus dilindungi hak-haknya. Lah berarti kalau seandainya saya melepaskan klien saya di tengah pertempuran, sama dengan saya manusia tidak bertanggung jawab. Itu saya ya. Nah, yang lain silakan saja. Jadi jangan kita euforia, jangan kita merasa bahwa saya tuh melepaskan klien saya terus saya hebat. Tidak. Justru disitulah saya tuh sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang merupakan kuasa diberikan kepada saya. Masalah saya tidak sependapat nanti dong. Kira-kira begitu. Nanti setelah di belakang, jangan lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Itu kalau saya. Apapun alasannya kan sudah sepakat dengan klien, ya saya harus menghormati klien juga. Kalau saya tidak sependapat nanti, saya duduk satu meja lagi pada saat menandatangani kuasa, di situ juga saya mengatakan pengunduran diri, tapi orang tidak ngerti, tidak tahu.
Akhirnya Kemensos memanggil Agus Salim ya. Jadi Kemensos RI akan memanggil Agus Salim terkait sengketa donasi dari YouTuber Novi Pratiwi. Nah, ini disosialisasikan melalui podcastnya artis Denny Sumargo pada Jumat 29 bulan 11 2024. Denny dan Novi memenuhi undangan Kemensos untuk membahas kasus ini. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ia dan wakilnya Agus Jobo Priyono menyambut baik upaya-upaya saling mendengarkan dan mengklarifikasi. Ya, ini terus terang saya melihat ini semua berawal dari niat baik untuk membantu saudara lain yang membutuhkan bantuan kita. Tapi karena suatu lain hal kemudian menemukan kesalahpahaman, begitu kata Pak Saifullah Yusuf di gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat pada hari Jumat. Jadi ya begitulah, Pak Saifullah berharap seluruh pihak yang terlibat kembali kepada niat semula untuk saling membantu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi begitu ya teman-teman untuk video pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.